بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian sehat-sehat saja ya. Kali ini Bu Guru akan mengajak kalian belajar tema 1, indahnya kebersamaan. Simak videonya baik-baik ya. Jangan lupa membaca bismillah sebelum mengawali pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, apa kabar? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat ya. Hari ini Bu Guru akan melanjutkan pembelajaran muatan IPS tema 1 subtema 2 dengan judul Keragaman Agama di Indonesia. Yuk kita simak baik-baik pelajaran hari ini. Yuk sekarang kita lihat keragaman agama di Indonesia. Pemerintah Indonesia hanya mengakui 6 agama yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah Islam, yang kedua Katolik, yang ketiga Kristen, yang keempat Hindu, yang kelima Buddha, dan yang keenam adalah Konghucu. Yang pertama akan kita pelajari adalah agama Islam. Anak-anak, apa nama tempat ibadah agama Islam? Ya, benar. Tempat ibadahnya namanya masjid. Pada gambar di layar adalah contoh Masjid Agung Kauman yang ada di Yogyakarta. Kemudian kitab sucinya Al-Quran. Bagaimana dengan hari besar agama Islam di Indonesia? Kita lihat satu persatu. Hari Raya Idul Fitri. Idul Fitri merupakan hari raya umat Islam yang paling dikenal karena banyak ibadah dan tradisi yang mengiringinya. Umat Islam merayakan Idul Fitri setiap tanggal 1 Syawal setelah sebulan penuh puasa Ramadan. Idul Fitri sendiri bermakna kembali fitrah atau kembali suci, karena pada hari itu Allah telah mengampuni dosa-dosa hambanya. Di Indonesia banyak tradisi saat Idul Fitri seperti mudik, saling bermaafan, hingga memasak makanan spesial di hari raya. Itulah mengapa Idul Fitri begitu berkesan. Yang kedua adalah Idul Adha. Hari Raya Idul Adha jatuh pada tanggal 10 Zulhijjah yang dirayakan dengan sholat id dan menyembelih hewan kurban. Setelah Hari Raya Idul Adha kemudian akan dilanjutkan dengan Hari Tasyrik. Saat memasuki Hari Tasyrik, umat Islam dianjurkan untuk melakukan berbagai amalan-amalan yang dianjurkan, seperti memperbanyak zikir, yaitu mengumandangkan takbir, memperbanyak doa, hingga bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idul Adha disebut juga Lebaran Haji karena pada bulan Zulhijjah umat Islam menjalankan rukun Islam kelima, yakni berhaji. Pada tanggal 9 Zulhijjah, umat Islam menjalankan wukuf Padang Arafah yang menjadi salah satu puncak ibadah haji. Berikutnya adalah Tahun Baru Hijriah atau Tahun Baru Umat Islam. Tahun Baru Hijriah atau Tahun Baru Umat Islam merupakan suatu hari yang penting bagi umat Islam karena menandai peristiwa penting yang terjadi dalam sejarah Islam, yaitu memperingati penghijrahan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari kota Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Peristiwa bersejarah itu terjadi
pada 1 Muharram, tahun baru bagi kalender Hijriah. Berikutnya adalah Isra Mi'raj. Isra Mi'raj adalah dua bagian perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam waktu 1 malam saja. Kejadian ini merupakan salah satu peristiwa penting bagi umat Islam, karena pada peristiwa inilah beliau mendapat perintah untuk menunaikan sholat 5 waktu sehari semalam. Nah, yang terakhir adalah Maulid Nabi Muhammad SAW. Adalah peringatan hari lahir Nabi Muhammad SAW. Nah, anak-anakku, yuk kita lihat perbedaan antara Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri biasanya pada hari itu didahului dengan sholat id di lapangan. Saat pandemi, biasanya kita harus jaga jarak dan menjaga protokol kesehatan. Kemudian biasanya tradisi masyarakat Indonesia bermaaf-maafan kepada ayah bunda, sanak saudara maupun tetangga. Sedangkan Idul Adha didahului juga dengan sholat id. Bisa dilakukan di masjid, dan saat pandemi biasanya kita harus menjaga jarak dan protokol kesehatan. Setelah sholat id dilaksanakan penyembelihan hewan kurban. Berikutnya adalah agama Katolik atau agama Kristen. Tempat ibadahnya adalah gereja. Kitab sucinya adalah kitab suci Injil. Untuk hari besar agama Katolik atau Kristen di Indonesia, yang pertama adalah Natal, yang kedua adalah Paskah. Mereka merayakan hari raya Natal maupun Paskah biasanya di gereja. Nah, anak-anakku, berikutnya adalah agama Hindu. Tempat ibadah agama Hindu adalah pura. Biasanya pura banyak terdapat di Pulau Bali, karena sebagian besar masyarakat di Pulau Bali menganut agama Hindu. Kitab sucinya adalah Weda. Yuk sekarang kita lihat hari besar agama Hindu di Indonesia. Yang pertama adalah Nyepi. Berikut adalah contoh perayaan Nyepi di daerah Yogyakarta, tepatnya di Candi Prambanan. Yang kedua adalah Galungan, yang ketiga adalah Kuningan. Berikutnya adalah agama Buddha. Tempat ibadah agama Buddha adalah wihara, seperti gambar berikut ini. Kitab suci agama Buddha adalah Tripitaka. Nah, berikut adalah contoh hari besar agama Buddha di Indonesia, yaitu Waisak. Biasanya hari raya Waisak dipusatkan di Candi Borobudur yang ada di Magelang, Jawa Tengah. Agama Konghucu. Tempat ibadah agama ini di kelenteng, seperti pada gambar berikut. Kitab sucinya adalah Sishu Wujing. Nah, anak-anakku, berikut ini adalah hari besar agama Konghucu di Indonesia. Yang pertama adalah Tahun Baru Imlek. Yang kedua adalah Cap Gomeh. Biasanya orang-orang yang menganut agama Konghucu merayakannya dengan menampilkan beberapa atraksi,
Salah satunya adalah atraksi tari barong. Nah, demikian tadi anak-anakku pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.